Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya anggur. Iya, betul, Bu. Yang pertama media tanam, terus program pemupukan. Oh, program pemupukan juga. Terus kecukupan nutrisi dan cahaya matahari, pemangkasan juga. Karena anggur ini wajib dipangkas sih. Halo sahabat Trubus, saya Iki dari kelas Trubus. Masih menganggap menanam anggur dalam pot itu susah? Di episode kali ini kita akan bertemu dengan Ibu Harti Kurniawan. Beliau adalah pemilik dari Hijos Farm yang berlokasi di Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Di kebun ini, Ibu Harti sudah menanam anggur dalam pot dan bisa panen berkali-kali. Mau tahu kisah selengkapnya? Yuk ikuti episode kali ini. Halo Bu. Halo. Apa kabar? Baik. Sahabat Trubus, kali ini kita bersama Ibu Harti, pemilik Hijos Farm. Jadi Bu, kita tuh kesini mau mencari tahu tentang kisah Ibu menanam anggur dalam pot. Karena banyak nih sahabat Trubus yang ketakutan dan ragu untuk memulai budidaya dalam pot. Menurut Ibu, budidaya anggur dalam pot susah nggak sih Bu? Sampai ketakutan. Menurut saya sih enggak ya, enggak susah, tapi enggak gampang juga, gitu. Kalau menurut saya pemilihan varian itu penting juga. Nah, cari untuk pemula mungkin cari yang genjah, yang mudah, mudah berbuah, gitu. Bu, boleh nggak cerita-ceritanya sambil kita jalan-jalan di kebun Ibu? Boleh, yuk. Oke, mari Bu. Mas Iki nih, salah satu pohon anggurnya ya. Oh iya. Nah, ini. Iya Bu, ini jenis anggur apa ya Bu? Ini Jupiter. Oh, Jupiter. Kecil-kecil dia tuh. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya anggur ini apa ya Bu? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya anggur. Iya, betul, Bu. Yang pertama media tanam, terus program pemupukan. Oh, program pemupukan juga. Terus kecukupan nutrisi dan cahaya matahari, pemangkasan juga. Karena anggur ini wajib dipangkas sih. Berarti supaya jangan terlalu rimbun juga ya Bu ya? Iya. Iya. Nah, karakteristik anggur ini seperti apa ya Bu ya? Oke, karakteristik tanaman anggur yang saya tahu itu dia tidak suka basah. Jadi medianya kalau basah itu rentan jamur ya. Jamur dan suka layu ya Bu ya? Busuk akar biasanya ya. Iya Bu. Nah terus dia suka matahari, suka ya, full Bu, ya? matahari. Dan harus sering atur pemangkasannya, karena jangan terlalu lebat juga Bu ya? Jangan terlalu lebat. Terus biasanya kalau di luar negeri kan biasanya musim gugur, ada musim gugur segala macam. Di sini kan nggak ada ya. Iya betul. Nah kita mesti pangkas supaya bisa merangsang bunga. Gitu. Iya Bu. Nah Bu, menurut Ibu nih kesulitan untuk pemula ya Bu, apa sih Bu biasanya Bu? Nah pengalaman pribadi ya, dulu tuh saya pernah punya pohon anggur awal-awal itu karena medianya terlihat kayaknya udah kering gitu kan, dari atas tuh kelihatan kering. Nah saya siram lagi, nah itu kering lagi kayaknya, siram lagi padahal di dalam masih basah. Masih basah gitu loh. Itu nggak boleh terlalu sering siram karena ya itu tadi akan membuat akarnya jadi ini busuk akar. Akar. Kesulitan yang Ibu hadapi Bu juga itu. Nah itu ya kesalahan
biasanya awal-awal menanam anggur itu. Kesulitan nggak tega. Iya, nggak tega ya, Bu. Nah, cara mengatasinya apa, Bu? Untuk apa namanya kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi? Nah, itu tentu saja frekuensi penyiramannya juga diatur. Jangan terlalu sering atau banyak gitu ya. Aku sih coba pakai drip ya. Saya lihat itu pakai drip system ya, Bu ya. Pakai drip ini sehari nyala 2 kali ya, pagi sore kayak gitu ya. Nah, itu untuk mempermudah penyiraman dan biar lebih teratur aja. Apa yang membuat Ibu tertarik menanam anggur dan kenapa memilih di pot? Hal yang menarik dari menanam anggur ya, itu anggur itu buahnya eksotis ya. Eksotis. Terus kebanyakan kan yang kita tanam itu yang dari dulu rootstocknya itu Isabella, biasanya asem itu kan. Iya, betul-betul. Nah, asem. Disambung dengan anggur varian import itu kan manis. Iya. Nah, itu daya tariknya. Jadi kita bisa menikmati anggur manis ya, bukan asem ya. Iya, kebanyakan asem kan yang lokal ya, Bu ya. Kemudian yang pasti praktis ya, lebih praktis karena memerlukan area yang nggak terlalu luas dan lebih mudah pindah tanam atau mengendalikannya lebih mudah ya daripada di tanah gitu, dan bisa di pindah-pindah juga. Iya, Bu. Jadi praktis ya, Bu ya. Misalkan ada geser-geser, tinggal geser aja. Terus kendalanya, kendalanya itu biasanya jamur ya, karena namanya juga tanaman yang bukan asli Indonesia ya. Jadinya jamur itu rentan banget. Terus sama hama-hama lain, hama-hama terbang gitu, lumayan masif. Nah, itu pengendaliannya bisa pakai, saya pasang yang kuning-kuning tadi, Mas Iki lihat kan ya. Betul. Nah, itu untuk serangga-serangga terbang ya. Terus kita pakai insektisida nabati ya, karena buat makan sendiri sih ya. Oh iya, jadi lebih aman ya, Bu. Mudah-mudahan lebih aman, meskipun nggak bisa sepenuhnya hilang, tapi setidaknya mengurangi ya. Oh, jadi langkahnya mencegah daripada mengobati ya, Bu ya. Itu tadi lihat kan ada yang daunnya jelek-jelek gitu. Ya emang nggak bisa 100% hilang gitu kan. Ya setidaknya aman lah buat konsumsi sendiri. Nah, Ibu belajar tentang budidaya anggur tuh di mana ya, Bu ya? Belajarnya ya, itu kan banyak komunitas anggur ya. Terus dari teman-teman juga. Nah, saya pernah ikut kelas Trubus. Nah, itu juga bantu juga gitu. Banyaklah ilmu itu di mana-mana. Oh, jadi semuanya dicari di situ ya, Bu ya. Dan kita yang menjalankan sendiri itu mungkin banyak ini ya, banyak pandangan seperti ini, tapi kita ambil saja yang cocok untuk di lokasi kita, terus treatmentnya sebagaimana yang kita cocok gitu. Setiap orang mungkin beda. Iya, gitu. Mungkin di tempat A bisa cocok, mungkin di sini bukan cocok ya, Bu ya. Nah, jadi harus gitu. menyesuaikan juga ya, Bu ya. Dan itu dilihat dari ya kita lakukan dulu baru kita tahu gitu aja. Betul. Nah, Ibu sejak kapan sih, Bu, memulai budidaya anggur ini, Bu? Untuk menanam anggur ini sebetulnya dulu pernah ya, tahun 2018 itu pernah dikasih bibit sama temen. Cuma karena belum belajar, belum tahu, dan dulu kayaknya belum terlalu ramai seperti sekarang, jadi nggak ngerti gimana treatmentnya. Nah, itu akhirnya saya pangkas terus gitu kan. Akhirnya lama-lama mungkin dia menyerah, mati gitu kan. Nah, kemudian tahun 2021 sepertinya ya, ada temen kasih banyak bibit. Jadi dia ada banyak bibit, cuma space di rumahnya nggak ada, ya udah jadi dihibahkan ke tempat kita. Di sini ya, Bu ya. Ditanam, nah sampai sekarang gitu. Manfaat apa saja sih yang dirasakan Ibu saat berbudidaya anggur ini, Bu? Yang pasti ya, untuk semua tanaman itu bisa jadi sarana healing gitu ya, relaksasi ya kalau menanam tanaman. Nah, termasuk anggur ini, dan melatih kesabaran ya. Harus sabar ya, Bu ya. Kadang-kadang sudah di pruning segala macam, nggak keluar bunga. Nah, itu melatih kesabaran juga. Nah, terus yang pasti
hasilnya bisa kita nikmati gitu ya, nggak mesti beli ke supermarket ya. Iya, betul. Buat tambahan nutrisi, stok makanan lah, stok makanan sama nutrisi buah gitu ya. Buah juga ya Bu ya. Nah Ibu nih, ini kan udah ada ya Bu ya. Hasilnya biasanya Ibu dikonsumsi atau dibagikan atau dijual kah? Nah ini kan tadi Mas Iki sudah lihat tanamannya nggak terlalu banyak dan masih skala-skala hobi gitu ya. Jadi selama ini sih untuk makan sendiri. Untuk makan sendiri ya dibagi-bagi juga kalau berlebih. Oh iya. Gitu. Mau coba? Boleh, Bu. Ini jenis Jupiter. Ya, Bu, ya? Coba deh Bu. Nah ini guntingnya. Kayaknya tertarik deh. Nah, monggo. Oke. Sini ya Bu ya. Oke. Sini saya pegang guntingnya. Tajam ini. Tajam soalnya. Nah, coba yang warnanya udah agak gelap ya Bu ya? Gelap. Nah, ini ya Bu ya? Nah, boleh. Nah. Manis ya Bu ya? Tapi ada aroma bubble gumnya gitu ya Bu? Iya, bener. Unik sih menurut saya. Bentuknya kecil-kecil, cuma eksotis ya. Wangi, ya. Terus manisnya juga oke. Oh, tadi saya lihat ada satu lagi, itu jenis apa ya Bu ya? Yang itu Transfiguration. Nah, nanti boleh juga dicoba. Boleh Bu, yuk kita coba ya Bu yuk. Mas, ini anggur Transfiguration. Mau coba nggak? Oh, boleh Bu. Coba. Petik sendiri. Sini aja Bu ya? Nah, dari atas aja dari atas langsung. Aja. Nah. Aduh, lumayan. Maaf Bu. Oke. Saya coba ya Bu ya? Nah, coba. Langsung nggak apa-apa. Manis ya Bu ya? Ini manis. Cuma nanti tadi bandingin ya sama yang Jupiter. Iya. Nah, yang Jupiter itu ada rasa bubble gumnya. Oh, iya. Terima kasih banyak sudah diajak berkeliling di kebun Hijau Farm. Sama-sama. Dan udah ikut panen juga, udah metik juga. Dan semoga Ibu sukses, tanamannya tetap subur dan sehat-sehat selalu Bu. Amin. Sukses selalu juga untuk Trubus dan Mas Iki ya. Ya, makasih banyak Bu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Ya. Apakah sudah bulat tekadnya untuk menanam anggur? Sahabat Trubus bisa belajar di kelas Trubus. Sebab di kelas Trubus bisa belajar langsung dengan expertnya. Di bulan September kita akan mengadakan kelas menanam anggur dalam pot. Dan bisa bergabung di link di bawah ini. Sekian perjalanan episode inspirasi hari ini. Dan jangan lupa untuk menonton episode-episode di Trubus Channel.